Oke, ini kita udah ketemu sama sang maestro dari Bagus Bird Farm dalam program Super Baper Suara Peternak Bincang Anti Mainstream Berkutut bersama Mas Bila Bagus Bird Farm. Halo Mas Bila, sehat? Alhamdulillah. Ya, di program hari ini kita ngobrol dikit nih Mas Bila tentang Bagus Bird Farm. Jadi tentang ternak yang sudah Mas Bila jalanin, terus semualah pokoknya. Terus juga nanti mungkin trik, tips dan share boleh ya ke teman-teman pecinta perkutut biar tahu nih strategi ternak, cara ternak dan ngurus dan segala macam lah. Pokoknya kita ngobrol tuntas panjang lebar nanti di sini, oke? Oke. Kita mulai Mas Bila? Siap. Siap. Nah ini menarik nih, namanya Bagus Bird Farm. Ya. Nah, boleh tahu nggak ya kira-kira teman-teman perkutut nih nyebutnya apa ya? Kungmania. Kungmania, boleh tahu nggak apa arti dari Bagus Bird Farm? Sebenarnya kalau Bagus Bird Farm sih nggak ada artinya. Artinya itu saya ambil nama Bagus Bird Farm, saya ambil dari nama anak saya yang paling besar. Oh, nama anak yang paling besar, namanya Bagus. Kebetulan waktu itu awal pertama kali saya main, pas saya punya anak yang pertama. Oh, tuh. Jadi anak pertama lahir, baru mulai main perkutut, makanya dinamakan Bagus Bird Farm. Mulai beternak. Oh, mulai berternak, bukan pola mainnya mungkin sebelumnya sudah ya. Sudah. Mulai berternaknya makanya nama farmnya Bagus Bird Farm. Oke, betul. Nah, kalau teman-teman Kungmania mau tanya, di mana lokasinya farmnya? Untuk lokasi Bagus Bird Farm ini beralamat di Jalan Elang nomor 133 Kranggan, Bekasi. Bekasi, Jawa Barat ya? Ya, atau lebih mudahnya lagi ketik di Google Map Perkutut Bagus Bird Farm. Oh, muncul. Sudah ada di Google Map sudah ada ya? Sudah. Oke. Nomor teleponnya? Nomor telepon 087888001121. Oke. Tuh pemirsa, jadi silakan telepon, silakan kunjungi, datang, dan kalau mau membeli, mau belajar segala macam itu terbuka lebar buat teman-teman Kungmania. Siap. Datang tidak harus beli. No, datang kita harus beli. Ya. Nanya, lihat-lihat boleh ya, dengerin bagus, belajar dulu. Belajar dulu. Ya. Pokoknya nih gudang ilmu, tenang aja. Kemudian ternaknya nih, ada berapa kandang, berapa pasang nih? Total sekarang ini ada 63 kandang. 63 kandang. Nah, dari 63 kandang ini kan ada berarti burung ini ya. Maksudnya saya kurang tahu nih. Apakah semua produksinya sama semua? Apa yang ada yang cepat, ada yang lambat? Pasti berbeda. Beda-beda ya. Nah, sebulannya bisa berapa nih? Estimasi rata-rata ini? Estimasi per bulan kira-kira 50 sampai 60 ekor. 50 sampai 60 ekor pasang sebulan, pemirsa. Jadi dengan 63 kandang tadi bisa ngasilin 50 sampai 60 ekor per bulan. Nah, ini yang mungkin jadi hal yang unik pasti. Orang macam-macam nih, si A, si B, si ternak apa, punya pasti punya kelebihan masing-masing. Nah, kalau Mas bilang nih dari Bagus Bird Farm, apa yang menjadi dasar atau keunikan atau ciri khas atau warna benang merahnya lah nyebutnya dari ini Bagus Bird Farm banget nih burung-burung seperti ini nih. Nah, apa itu kelebihannya kira-kira? Di Bagus Bird Farm ini kelebihan dari farm di sini terutama di dasar suara dan irama. Dasar suara dan irama. Kita memang mengacu untuk ternaknya, saya basic banyak memakai dari terminal. Oh. Nah, ya kebetulan saya disupport sama Ko Ahung. Jadi kita 99% lah. Materinya dari terminal Bird Farm Surabaya ya. Oke. Terus jadi yang dikuatin di sini dasar suara dan irama. Kelebihan dari terminal yaitu tadi dasar suara dan iramanya. Iya, iya. Nah, ngomongin dasar suara dan irama, burung apa aja nih yang pernah lahir di sini yang jadi champion nih, jadi juara? Kalau untuk yang langsung dari ring Bagus Bird Farm tahun 2010 atau 2011 itu nama burung Mahardika.
Itu dulu pemiliknya Bapak almarhum Nurbuat. Nurbuat pelawak itu ya? Ya. Oh, Bapak almarhum Nurbuat Ya. main perkutut juga, Ya. punya jagoan namanya Mahardika, ringnya bagus berfab. Ya, kebetulan tahun 2011 dulu menduduki peringkat LPI keempat. 4 LPI. Ya. Dari total kompetisinya 10 putaran 10 putaran peringkat 4. LPI. Oke. Itu terus kemudian Setelah itu muncul bintang baru, Satria Muda, Hammer, Kuyaka, Libanon. Wow. ya masih banyak yang lain lah. Itu yang saya sebutkan yang masuk peringkat masuk kejuaraan nasional LPI, ya. Oh, tuh. Itu baru yang disebutin baru yang tingkat nasional. Yang kelas regional banyak banget kali ya. Nanti kita bahas selanjutnya, Mas. Nah, selama beternak nih, kan nggak semuanya bisa ngasilin burung tersebut dong. Ya. Pasti ada faktor-faktor pemiliknya yang muncul. Nah, faktor pemiliknya bisa ceritain nggak biar teman-teman komannya tahu nih, ketika kita ternak nih nggak selalu mulus dong. Pasti ada kendala-kendalanya nih. Boleh tahu nggak kendalanya apa yang pernah dialami oleh Bagus Berfarm? Dalam beternak perkutut itu sebenarnya untuk beternaknya sendiri perkutut itu paling mudah. Mudah untuk beternak, menghasilkan anakan itu cenderung mudah lah. Iya. Asal dipasangkan, cocok, jodoh, kawin pasti punya anak. Nah. Tetapi yang paling sulit untuk menghasilkan burung yang berkualitas Oh. lomba itu memang sangat sulit. Walaupun materinya bapaknya sang juara nih. Nggak bisa. Oh, nggak garansi tuh ya? Nggak bisa dipastikan. Oh, iya. Terus kalau misalnya gini, ketika penjodohannya nih, ada nggak berantem kah atau sudah lama tidak nelor atau telur gagal terus, itu salah satu faktor yang Ya, itu salah satu faktor kendala juga. Tapi kita sudah punya cara. Apabila cara dijodohkan itu sulit, biasanya saya punya cara-cara tertentu. ada triknya ya. Ada. Bisa berbagikan di sini. Biasanya yang paling kalau sudah mentok nih istilahnya, paling mudah ya kita mandikan bareng, kuyup, dimandiin basah kuyup, terutama dengan bahan atau aroma yang sama. Jantan betina itu dimandikan bareng, terus dimasukkan ke sangkar perkutut, dikerodong, biasanya 2-3 hari jangan dibuka. 2-3 hari biasanya jodoh. Tuh guys, rahasianya dikasih tahu tuh. Untuk beternak yang sulit jodoh, bisa pakai trik dari Bagus Berfarm ini. Nah, kemudian penyulitnya sudah. Nah, keuntungan dan keunikan tersendiri ketika berhasil nih, Mas. Apa maksudnya punya kesenangan atau kebahagiaan atau kebanggaan apa nih ketika akhirnya nyetak burung-burung bagus? Yang jelas di perkutut ini dari segi lombanya dulu ya, kita bahas dari segi lombanya. Untuk perkutut sendiri kan lombanya itu sebenarnya kita cuma dapat piala istilahnya, tapi itu justru kebanggaan tersendiri yang tidak bisa dinilai. Ketika berhasil jadi juara, itu ada kesenangan yang tidak bisa ternilai harganya tuh ya. Kepuasan tersendiri. Oke. Nah, kemudian ini kan banyak banget nih 63 yang semua orang mungkin tahu ya, Mas Bila adalah salah satu perawat burung yang banyak ngasilin juara nih. Mungkin orang komannya sudah banyak tahu. Nah, kalau investasi segini banyak nih, kira-kira habis berapa ini, Pak? Aduh, kalau di total sebenarnya apa proses semua dari proses dikit ya? Sebenarnya. Saya justru mulai beternak di Jalan Elang ini justru saat itu kondisi saya lagi terpuruk. Bukan lagi bagus malah ya? Lagi bagus. Oke, lagi kondisinya kurang bagus malah ya. Kebetulan saya juga dulu ada bisnis jual beli mobil. Nah, kebetulan ada salah satu orang yang saya percaya ternyata
ya ada masalah. Nakal tanda kutip lah ya. Ya habis lah saya. Oh, sampai Saat habis ya? itu habis. Saya tinggal punya aset tanah. Ini. Kalau untuk uang habis. Oh, dana segar udah nggak ada nih ya? Ada. Dari situ saya dibantu lah. Saya kenal baik dengan Pak Bambang yang punya terminal Perkutut. Karena saya hubungan dengan Baik, beliau ya. baik, akhirnya saya disupport. Disupport beliau sampai bisa berdiri lagi nih kayak begini. Dari Perkutut ini saya bisa bangun lagi semua. Oh, bisa bangkit lagi ya? Bangkit semua dalam jangka waktu kurang lebih 4 tahun lah waktu itu. Nggak sebentar ya Pak? Ya, Lumayan. sebenarnya kalau hitungan di Perkutut 4 tahun itu sebentar. Oh, maksudnya tapi bukan hitungan bulan ya, bertahun juga nih prosesnya kan? Ya. Terakhir saya saat itu Pak Bambang, sudahlah, kamu ini memang bakatnya di burung, di Perkutut. Udah, kamu tekunin ini aja. Kamu bikin kandang, nanti saya support. Materinya support. Materinya saya support. Makanya invest angkanya jadi dia gitu loh. Karena kan kita juga pertemanan. Ya, gitu loh. betul. Angkanya nggak bisa Dan garansi. Memang Ko Ahung ini atau Pak Bambang ini memang setengahnya ya hitungannya memang nolong saya lah kondisi waktu itu saat itu. Gitu. Burung-burung terminal juga dulu sebelumnya banyak saya pegang ngorbit juga. Oh, ada contohnya? Banyak, termasuk Serena. Oh, Serena tuh Burung terminal, Molotov, burung terminal. terus siapa namanya? Sahut Molotov, Ferrari. Oh iya, Ferrari, Molotov, Banyak Serena. lah, banyak, ada sekitar 5-6 burung lah. Berarti ini unsur kepercayaan juga tinggi ya, maksudnya keyakinan satu sama lain antara terminal Perkutut dengan Mas Bila, karena mungkin dari segi ngerawat segala macam bisa nyetak burung bagus sehingga investasinya separuhnya disupport dari terminal Perkutut. Wah, keren ya, maksudnya perjalanan yang nggak mudah nih sebenarnya kan lagi terpuruk harus menyelesaikan masalah keterpurukan itu ya. Itu yang terberat sebenarnya, bisa bangkit lagi. Wow, tepuk tangan dulu nih buat Mas Bila, luar biasa. Dan bahkan dari Perkutut ini lagi saya bisa bangkit, saya bisa bangun usaha saya yang lama lagi. Jual beli mobilnya bisa jalan lagi. Sekarang udah beli mobil lagi. Ya. Oh, bisa comeback gara-gara Perkutut. Nah, makanya komannya kalau mau ternak jangan tanggung-tanggung, tetap total ya, total. Dan Ya yang penting gini, sebenarnya kita bermain hobi, ini kan hobi Perkutut ini kan berhubungan dengan seni. Seni suara. Ya, yang penting jangan kita bermain Perkutut karena awalnya dari unsur bisnis. Kalau bicara kita main Perkutut karena unsur bisnisnya, sudah pasti saya jamin gagal. Gagal ya tuh. Jadi seni dulu, suka dulu sama seni suaranya. Dulu. Nah, kita harus suka dulu lah paling tidak. Jadi bukan semata-mata bisnis tok ya, suka dulu. Baru nanti juga akan hasil itu mengikuti. Iya. Nah, bonusnya nanti hasilnya bagus ya. Oke, kemudian setelah dari sekian banyak burung juara-juara, saya mau tanya ini, ada nggak tips dan trik dari sosok Mas Bila ini terhadap pemilihan induk nih, mau induk jantan, induk betina, agar bisa ngasilin burung-burung juara? Walaupun kata Mas Bila tadi bilang, ketemu B itu hasilnya semuanya C sesuai harapan, tapi paling nggak mendekati lah kurang lebihnya. Ya, yang jelas gini, yang namanya kita beternak Perkutut, peternak Perkutut ini kan banyak di Indonesia. Bahkan di Thailand, dimanapun banyak. Hampir semua peternak untuk menghasilkan suara yang bagus, tanda kutip, kualitas nasional ya, dibanding yang keluar biasa-biasa saja, atau untuk istilahnya cuman buat gantungan, terasan, itu pasti banyakkan yang keluar buat terasan. Walaupun notabene bapaknya tuh standar lomba. Oh gitu ya. Semua peternak. Oh gitu. Jadi bapak standar lomba, ibu mewah, ketemu tetap banyakkan hasil yang untuk tidak ada yang bisa memastikan. Tidak ada garansi apapun. Siapapun tidak bisa garansi ini. Ya. Memang
Kita awal mau main perkutut, kita harus paham dulu suara perkutut, kita harus belajar dulu pakemnya. Nah, dan itu belajar itu tidak sebentar, tidak instan lah. Berarti ada peluang gini dong, bapaknya biasa, emaknya biasa, anaknya bagus, mungkin. Mungkin bisa. Oh, masih bisa gitu juga ya? Bisa. Tuh buat teman-teman. Cuman rata-rata kalau kita telusurin ke atas burung-burung juara biasanya tetap ada terah aja. Ada garis jawaranya tetap. Ya. Garis turunan juaranya ada, cuman mungkin turunnya jadi yang lagi biasa, tapi turunan yang cukup. keberapa, Iya. nah itu kita tidak bisa tahu. Kita tidak bisa Iya, pastikan. benar. Nah, untuk kandang ternak nih, ukuran idealnya sebenarnya ada nggak sih pakai ukuran idealnya? Kan ada macam-macam nih. Ada yang ternak kandang kecil, ada yang kandang ya mungkin idealnya. Idealnya sih Menurut versi ukurannya Mas Bilang, lebar 60, lebar 60, panjang 120, 120, tinggi 180. 180 itu idealnya. Itu kalau kita punya lahan besar Ya, ya. nah sekarang lahannya kecil. Kalau lahan kecil banyak sekarang peternak-peternak bahkan di Surabaya, di mana di Jakarta pun sudah banyak sekarang pakai sistemnya kandang-kandang minimalis istilahnya. Itu ukuran berapa tuh? Ukuran 50 kali 60 tinggi 80. Dan Oh, itu bisa ditumpuk. oh ya 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 ya. Banyak sekarang orang-orang yang pakai. Iya. Dan produksinya juga bagus. Bagus juga ya. Oke, kemudian ini untuk merawat burung nih, Pak. Ya. Untuk merawat burung, lomba, burung ternak, burung teras, ada nggak perbedaan-perbedaan itu ya? Pasti ada. Oh, ada ya. Pasti ada. Apa perbedaan paling jelas nih? Yang jelas kalau kita bicara dulu untuk burung lomba, Burung lomba, dulu ya. Burung lomba yang jelas setiap burung ini berdasarkan pengalaman Betul, saya betul. yang pernah Versi bagus Farm, ya. beberapa burung yang pernah saya pegang dan berprestasi. Perawatannya hampir setiap burung tidak sama. Oh, karakternya beda-beda. Karakternya berbeda-beda. Dan itu kita tahu biasanya sistemnya ya awalnya coba-coba. Coba kita dengan contoh misal yang gampang aja. Misal burung si A, kita mandiin hari Rabu. Begitu hari Minggunya coba kita kerek. Keluar suaranya seperti apa. Oh kurang maksimal. Oh coba kita majukan. Hari Kamis atau hari Jumat. Nah itu. Begitu ketemu, sudah jangan dirubah. Oh, jadi bukan semua burung. Oh, misalnya Jumat bagus, semua burung kita jadi Jumat. Nggak bisa gitu ya? Ini contoh yang Ya, kalau bisa aja, gitu berarti ya. bisa Satu begitu. per burung beda treatment dan beda karakter ya. Memang ada yang sama, tapi nggak semua burung sama. Untuk jamunya juga berbeda-beda gitu loh. Jamu dasar sih mungkin semua sama kan gitu. Ini menarik nih masalah merawat. Nanti kita lanjut di episode selanjutnya tentang merawat doang, Mas Bula. Ya. Nah, ini bakal kita kupas tentang merawat ya, karena bakal menarik nih pasti nih. Tapi ini boleh bongkar-bongkar triknya boleh ya? pasti Sama ada. berbagi boleh ya? Boleh. Oke, nanti di episode selanjutnya kita kupas tentang cara beliau ini merawat burung jawaranya di episode selanjutnya. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah burung lomba ini, kan Mas Bila pilih burung lomba nih. Ketika Mas Bila burung lomba ini dari peak apa udah ketahuan? Oh, nih burung bakal istilahnya apa ya? Bakal moncer, bakal juara nih. Ketika dari peak itu apakah pasti bisa? Maksudnya gini, oh ini burung bakal mewah nih ke depannya. Apa masih mungkin kecilnya mewah, gedenya meleset nih? Kalau untuk memastikan kecilnya kecil nih kita tahu mewah nih. Apakah gedenya bakal selamat istilahnya? Oh, bahasanya selamat nih ya. Selamat sampai apakah gede nih ya. ya, dewasa bisa bertahan lah. Ya kita anggapnya kecilnya bikin juara lah gitu ya. Apakah dewasa bisa juara gitu kira-kira ya? Saya jamin tidak ada yang bisa memastikan. Oh. Biarpun itu pakar mana aja, tidak ada yang bisa memastikan. Oh. Karena perkutut ini misteri lah. Oh gitu ya. Ya. Jadi nggak ada garansi juga tuh ya. Tidak ada. Jadi beli piyik nih. Jadi nih pemirsa ilmunya lagi nih. Beli piyik mewah jangan pernah berharap atau pasti jangan pernah berharap pasti ya berharap boleh Saya dong. selalu berharap harus. Boleh. Harus. Namanya kita mencoba beli yang terbaik dari kecil itu yang baik. Ya memang kalau kita mau beli burung, ya harus milih yang baik, yang bagus. Betul. Kan begitu. Nah,
Bagus itu dalam artian bagus yang seperti apa, kan begitu. Kan kita juga harus tahu dasar-dasar dulu. Piik yang seperti apa yang bagus, piik yang seperti apa yang akan kita pilih. Nah, kita kan harus tahu dasar-dasarnya, gitu loh. Dasarnya, induknya seperti apa, itu juga harus kita lihat. Terus kata-kata burung itu seperti apa, jelas atau tidak dia membawakan kata-katanya. Iramanya serasi atau tidak. Nah, kalau sudah dapat yang itu, apakah itu bakal selamat sampai dewasa? Belum tentu juga, tuh pemirsa. Jadi Saya selalu bilang, kalau ada orang bicara beli piik, saya ditanya, dewasanya bakal jadi seperti apa? Nggak ada yang tahu. oh iya, iya. Yang tahu ya burung sama Tuhan. Iya, udah. Tapi ada juga berarti yang piiknya mungkin biasa-biasa aja, gedenya. Oh banyak. Oh bisa juga gitu ya? Banyak. Oh. Banyak. Justru burung-burung yang dewasa yang saya pegang, yang berprestasi, saya kan jarang main piik ya. Oh, nggak lomba piik ya? Hampir tidak pernah. Iya, iya. Justru burung-burung yang berprestasi yang saya pegang di dewasa, rata-rata piiknya tidak pernah kelihatan nonjol. Oh. Itu. Tuh. Jadi punya burung masih piiknya biasa-biasa aja bukan berarti nggak punya harapan ke depan. Dan kebalikannya, jangan terlalu pede punya piikan mewah, gedenya, karena itu yang tahu cuman burungnya dan Tuhan. Gitu ya. Oke, nah sekarang nih bahasannya agak-agak mungkin agak-agak apa ya, komersil atau agak-agak pertanyaannya terlalu, kita mencoba kupas lebih dalam lagi. Nah, kalau teman-teman nih Kungmania mau datang ke Bagus Bird Farm, mau beli burung di Bagus Bird Farm, angka minimal kan pasti orang takut gitu. Ketika datang ke Bagus Bird Farm, nggak mau, nggak punya uang, nggak segala macam kan. Misalnya kayak saya nih, datang juga saya deg-degan nih, gua bisa beli nggak di sini ya? Kalau gua pengen punya burung, modal berapa saya bisa memiliki burung Bagus Bird Farm? Nah, untuk teman-teman pemula nih pengen punya hasil dari ring Bagus Bird Farm, angka minimalnya berapa di sini kira-kira nih, biar teman-teman Kungmania tahu nih. Ya, kalau angka paling murahnya di sini memang saya bandrol 500.000. 500.000, nah cukup 500.000 bisa bawa pulang burung Bagus Bird Farm. Tapi saya selalu wanti-wanti, orang yang datang ke sini tidak harus beli dulu. Nah, datang boleh, Belajar dulu boleh. pahami suara perkutut itu yang benar seperti apa, baru bisa beli. Ya, Dan ingat, harga minimumnya cukup 500.000 kok bisa beli burung Bagus Bird Farm. Dan itu nanti tergantung kualitas kan. Ya. Nah, harga termahalnya estimasinya Kalau yang pernah termahal deh, pernah dijual nih, burung juaranya pasti kan. Kalau ngomongin mahal udah pasti juara nih ya. Burung termahal yang pernah dijual di sini. di sini paling termahal ya Satria Muda itu. Satria Muda berapa? Waktu itu 270. 270 juta satu ekor. Burungnya apa namanya? Satria Muda. Satria Muda terjual 270 juta hasil ternakan dari Bagus Bird Farm. Wah. Saat prestasi di Tasik sempat ditawar 750. Wow. Terus? Nggak dijual sama yang punya. Oh, sempat ditaruh 750 juta kalau nggak dijual. Ya, gitulah balik rezeki segala macam ya masalahnya. Ya itu tadi. Kalau saya bakal tahu itu 750, ngapain saya jual? 270 ya. Ada juga. Oh, jadi maksudnya 270 juta itu orang tersebut beli ke Mas Bila. Ya. Nah, burungnya sama orang yang punya akhirnya ditawar orang aja 250 juta nggak dikasih. Contoh soal lagi bintang baru. Bintang baru. Piiknya dulu saya jual kalau nggak salah 2,5 juta waktu itu. Hah? Oh, bintang baru 2,5 juta Pik, Mas Bila jual. 2,5 bulan. 2,5 bulan. Setelah umur 6 bulan, kebetulan burung dititip di sini ya. Karena orangnya sibuk kerja. Dititip di sini, kebetulan saya dengar kok suaranya enak. Oh ini layak buat kontes nih. Udah langsung saya bawa lomba di Purwakarta waktu itu. Langsung saya naikin, saya lombain dewasa, kelas dewasa. Dan saat itu juara 1. Terus habis itu lomba Semarang dibeli orang Kudus 100 juta. 2,5 juta beli
ini lucu nih ya, 2,5 juta beli, habis beli dititipin, habis itu dilombain, terus juara jadi mahal. Mas bilang 2,5 juta, yang punya itu jadi 100 juta. Boleh kali beli ya. Tapi ya nggak ada yang tahu. Itu, karena yang tahu cuman burung dan Tuhan, ingat itu. Karena kalau saya tahu itu bakal jadi 100 juta, ngapain saya jual 2,5 juta? Betul. Saya sendiri yang sudah main burung puluhan tahun juga Iya. nggak prediksi iya gitu. Tapi untuk akuratnya tidak ada yang bisa tepat lah. Iya betul. Nah, kalau tips dan trik untuk jadi peternak yang sukses dapat kata ini ya, bisa ngasilin juara dan bertahan lama, kan banyak dong peternak yang 2-3 tahun bubar, banyak ya Mas. Ya. Tapi ini gimana caranya bisa selama ini? Dia udah berapa tahun ini? Kurang lebih? Saya mulai serius ternak, kalau main burung sudah lama. Serius ternak Main burungnya tahun? dari tahun 90, 97. Beternaknya mulai beternak tahun 2000-an, tapi mulai serius ternak saya 2008. 2008 mulai serius ternak. Nah, sampai sekarang nih ya. Nah, tips dan triknya supaya jadi ya sukses, kan orang beda-beda. Kalau buat saya sih cukup bertahan lama aja udah bagian dari kesuksesan ya kan. Ditambah punya burung-burung juara nih hasilnya. Itu apa nih kira-kira yang harus pemirsa Kumania tahu kalau kita nih harus begini nih biar kita bisa sukses nih beternak? Apa tips dan triknya? Ya, yang jelas untuk kita sukses di peternak di dunia hobi perkutut ini, yang utama suka dulu lah, hobi dulu. Jangan berpikiran bahwa dengan bermain perkutut saya bisa menghasilkan uang. Jangan dulu itu ya. Yang penting Hobi dulu, suka dulu. hobi. Jangan mau belajar ke orang yang lebih senior atau lebih Duluan lah ya. Nah, itu aja. Oh, jadi nuntut ilmunya harus rajin, harus suka dulu, uang nomor belakangan. Kalau udah bisnis dari depannya duluan, Udah pasti nggak bakal bisa lama lah. nggak akan bisa lama. Jadi senang dulu, pemirsa. Senang dulu, suka dulu. Dengan senang dan suka, otomatis pasti jalannya Mengikuti. hasilnya pasti akan mengikuti. Itu dari apa namanya, trik dan tips dari Bagus Bird Farm. Nah, setelah beternak nih kan beternak. Ada nggak sih suntikan atau apa yang nyebutnya? Burung baru didatangkan untuk apa? Kira-kira memperbarui atau menambah kualitas, perlu nggak? Itu dilakukan berapa penting dan berapa sering gitu dilakukan? Untuk suntikan tetap perlu. Nyebutnya suntikan nih ya? Ya, suntikan materi Materi dari ya? luar tetap perlu. Saya sendiri setiap tahun paling tidak minimal 3-4 ekor pasti saya masukkan. Tiap tahun ada ya? Tiap tahun ada. Itu Dan tanda kutip lagi, beternak perkutut ini jangan takut harus mahal. jangan takut mahal. Nah, harus, maksudnya orang banyak berpikiran kalau mau jadi peternak besar Modalnya mahal. harus mahal. Tidak. Oh tidak. Tidak. Banyak peternak-peternak kecil sekarang yang berprestasi. Oh gitu ya. Oh justru bahwa gitu berarti kita jangan takut sama burung-burung mahal ya. Tapi beli yang apa kita butuhkan gitu ya. Suntikan-suntikannya apa yang kita butuhkan gitu ya. Materi apa yang kita butuhkan, suara yang seperti apa yang kita butuhkan di farm kita. Oh bukan suntikannya berarti ini burung juara sana kita beli burung juara. Enggak gitu ya. Pasti harus begitu. Oh gitu. Yang penting kita harus cerdas, cermat ya. Oke. Nah, ini kan saya lihat nih banyak burung puter nih. Nah, itu biar teman-teman cinta perkutut tahu, kira-kira puter itu kok kan maksudnya di kandang perkutut yang banyak, kok puter juga banyak gitu maksudnya. Ternak puter juga atau ada fungsi lain ya burung puter itu? Burung puter ini sebenarnya saya buat ngasuh aja. Oh, itu ibu asuh tuh. Nah, ketika ibu asuh ini berarti kan dari burung perkutut ke burung puter. Kasih tahu dong ke pemirsa biar berapa umurnya nih ya kira-kira cara penggunaannya lah. Yang utama, yang penting burung puternya ini harus nelor. Oh, udah nelor. Telur.
Paling tidak 10 sampai 12 hari baru dia bisa masuk anak burung. Oh, dari waktu dia bertelur itu. Nah, dari nelor 10 sampai 12 hari. Kenapa harus begitu? Karena dari 10 sampai 12 hari itu sudah menghasilkan susu tembolok. Oh, sudah siap dia untuk Siap. menyusu. Nah, perkutut yang dipindahin rata-rata umur sekitar 7 sampai 10 hari lah, sampai 2 minggu masih bisa. 1 minggu sampai 2 minggu bisa Ya. untuk dipindahin ke puter. Ya, Itu diputernya sampai berapa lama? biasanya ya paling sampai usia 1,5 sampai 2 bulan. 1,5 sampai 2 bulan. Nah, satu pasang burung puter bisa berapa ekor? Macam-macam. Ada yang kuat sampai 5-6 ekor. Oh, ada ya? Ada. Tapi Oh, ya idealnya, idealnya sepasang lah. Oh, idealnya sepasang ya. Sepasang. Sepasang Sampai 2 sampai 3 ekor lah ya. 2 sampai 3 4 ekor masih ideal untuk jadi buah asuh, tapi bisa sampai 6 ekor tadi ya. Ada yang bisa sampai 6 ekor, cuma tidak disarankan ya. Disarankan 2 sampai 3 4 ekor aja cukup ya. Itu dari bagus Tapi berfarm. saya juga pakai puter ini untuk ngasuh juga. Nggak semua burung saya masukin ke puter. Oh, ada yang ngurus sendiri juga? Ada. Sebagian besar tetap saya diurus sama induk-induknya sendiri. Itu tidak memperlambat produksi. Ya, efeknya memperlambat produksi. Oh, Cuman biasanya dengan diasuh oleh induknya sendiri, dia daya tahan tubuh dia lebih kuat. oh, jadi ketika dia dapat lolohan dari ibu kandung dan bapak kandungnya, Ya. punya daya tahan tubuh lebih kuat. Ya. Itu juga rahasianya tuh. Oke, nah mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih. Impian dan goals, target Bagus Bird Farm di tahun-tahun yang akan datang. Kira-kira mau gimana? Ya, setiap peternak pasti punya impian untuk menghasilkan. Ini saya udah vakum memang terakhir 2019 2020 lah. Waktu itu terakhir dari Bagus Bird Farm ini keluar Libanon. Nah, setelah itu ini belum ada yang muncul lagi. Oh, 2019 terakhir itu Ya, ya? 20 lah. Oh, 2020 ya, 1920. Libanon. Ya, impiannya tetap setiap peternak perkutut pasti pengen punya burung jawar. Ya, minimal lahir satria muda lainnya ya. Ya, mudah-mudahan itu yang diimpikan. Ini lagi ada. Tapi ada nih yang siap, yang kira-kira ada yang masih disimpan di disimpan tinggal meledak doang ya. tinggal burung ini ada kuat derajatnya enggak. Nah, hokinya muncul ya. Hokinya muncul enggak. Mentalnya terbangun. Burung bagus banyak sebenarnya, cuman mentalnya ada enggak. Berarti burung bagus banyak. Berarti di area lomba itu sebenarnya secara kualitas suaranya belum tentu yang juara itu yang terbaik. Oh iya. Ya. Oh, banyak faktor itu ya. Yang kurang mental, kurang segala macam. Ya. Wah. Iya. Dan termasuk derajat itu tadi. Iya, benar. Paling utama kuat derajat nggak burung ini juara, kan begitu. Banyak burung bagus yang nggak kuat derajat. Oh, nggak moncer juga deh. Auranya nggak keluar segala macam ya. Oke. Itu kurang lebih tentang Bagus Bird Farm. Mudah-mudahan buat pemirsa ini jadi ilmu, jadi pengetahuan baru, dan jangan sungkan-sungkan untuk datang langsung dan belajar langsung ke maestronya dari Bagus Bird Farm, Mas Billah. Terima kasih Mas Billah. Semoga ilmunya bermanfaat buat orang banyak dan amin. goals dan target tahun depannya terwujud. Amin. Oke, terima kasih.